Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali guys. Masih bersama kita nih di channel Inilah Hidup. Masih bersama saya si Top alias si Topeng. Dan di belakang kamera sana ada Bang Kameramen. Masih tetap di segmen kita Obrol Bakar, obrolan orang halu bareng kameramen. Agak lemes bang hari ini. Suasana di sini panas banget nih guys. Lumayan untuk mengasah spiritual. Hitung-hitung seleksi alam guys, siapa yang benar-benar kuat berpuasanya karena dialah orang beriman kan gitu tuh guys. Oke guys, konten kali ini kita akan membahas tentang guru spiritual. Nah, bagaimana mencari atau menemukan guru spiritual yang sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong guru spiritual, abang pengalaman spiritual udah gimana nih? Udah kemana aja? Udah berguru ke siapa aja kira-kira bang? Lumayan banyak atau gimana nih ceritanya? Dan apa yang berkesan nih ya gitu loh, dalam belajar berspiritual dulu-dulu itu? Kalau bergurunya sih 3 orang sih kalau nggak salah, masih 3 orang, masih sedikit gurunya. Oh gitu. Terus apa yang didapat? Ya, tiap guru kan ada itunya, ada yang didapat, jadi nggak sama gitu. Masing-masing ada kelebihan kekurangan ya. Ya, Nah, sebelum kita membahas guru spiritual, kita bahas dulu nih tentang spiritual. Karena spiritual zaman sekarang itu tidaklah identik dengan agama. Padahal sebelumnya yang saya tahu, kembali ingat guys dengan disclaimer kita, ini hanya bahan tontonan ya. Jadi berdasarkan yang saya tahu tuh guys, kalau spiritual di zaman-zaman dulu itu lebih memang kaitannya itu dengan sebuah keyakinan, kemudian sebuah ajaran, agama. Nah, sementara sekarang banyak orang yang berspiritual bahkan tidak beragama. Bahkan spiritualnya itu bisa ngambil dari spiritual satu ajaran tertentu atau satu agama tertentu, tapi dia sendiri memeluk agama tertentu. Inilah fenomena yang terjadi. Ya mungkin itu sudah ininya ya, sudah memang kejadiannya di zaman seperti ini gitu loh. Nah, kita di sini tentu spiritualnya berdasarkan agama, sesuai juga agama yang kita anut dan kita peluk. Nah, saya sendiri muslim, begitu juga Bang Kameramen juga seperti itu, sehingga kita menemukan spiritual, artinya jalan spiritual kita ya tetap berdasarkan agama yang kita anut. Kemudian tuntunannya juga kepada kitab suci kita, yaitu Quran. Nah, seperti itu guys. Nah, mengenai guru spiritual, sebenarnya kalau cerita guru spiritual itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sih ya tidak jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan hal yang ada di dalam kita ya, artinya seperti mental, kejiwaan dan segala macam yang dihubungkan dengan itu. Bahkan kalau di zaman sekarang tuh ada lagi istilahnya penasihat spiritual, orang-orang penting, entah itu pejabat, apakah itu artis atau orang-orang yang terkenal, biasanya mereka pun punya penasihat spiritual karena tempat mereka bertanya. Nah, bagaimana menemukan? Tentu ini juga ala-ala orang-orang halu ya guys. Nah, jadi ukuran kita dalam menentukan seperti yang episode sebelumnya saya sampaikan itu, ukurannya sebenarnya yang sangat mendasar tuh ada 3 guys untuk menemukan guru, mencari guru yang benar-benar berspiritual atau beragama yang benar. Nah, apa 3 ini? Pertama, pasti kita sering mendengar istilah ini sebenarnya, yaitu harta, wanita, dan tahta. Semuanya ini berhubungan. Kalau zaman sekarang kayaknya tuh tambah deh 1 kuota. Sebenarnya kan kuota juga masuk kepada harta. Nah, jadi kita tinggal mengukur seperti itu. Sehebat apapun seorang berspiritual, sehebat apapun dia beragama, mau dia pahamnya luar biasa, mungkin dia bisa terbang ke langit sekalipun, tapi kalau
tiga jenis ini, tiga macam ini mereka masih ada di dalam diri mereka. Kalau kita hubungkan dengan episode bahasan kita yang lalu tentang sedulur papat, kan masih pada tatanan ketubuhan guys, masih dalam tatanan ketubuhan. Karena ketiga ini masih berhubungan dengan hawa nafsu, pembawaan dari ininya tubuhnya gitu loh. Ya masih terbawa kepada sifat-sifat ketubuhannya. Jadi dia masih membutuhkan harta, masih membutuhkan wanita, masih membutuhkan namanya tahta. Tahta itu ya bisa popularitas, bisa untuk zaman sekarang. Kemudian dia ingin tetap berada menjadi guru, artinya tetap dihormat, jangan ada sampai kehormatannya itu terganggu. Nah, ini ketiga hal ini itu dari zaman dulu sampai sekarang inilah yang menjadi ukuran. Jadi kalau ada orang mengaku berspiritual, katanya dia udah mengalami berbagai macam alam-alam yang hebat, alam-alam yang tinggi katanya, dimensi-dimensi tinggi, bersifatnya udah sifat-sifat katanya kenabian, malaikat, kemudian wali-wali gitu loh, wali-wali Allah. Nah, kita buktikan kebenarannya apakah seperti itu dengan dasar tiga ini. Kalau mereka tidak lepas dari sifat-sifat ketiga ini, ya mereka masih sama dengan kita. Walau berbeda mungkin ilmunya, tapi secara kejiwaannya, secara mentalitasnya masih sama. Apa bedanya? Nah, kalau saya berprinsip yang seperti itu ya lebih baik ditinggalkan. Karena apa bedanya dengan kita? Kalau hanya sekedar ukuran ilmu, kalau hanya sekedar ukuran pengalaman, ya seiring waktu ilmu akan bertambah. Seiring waktu pengalaman juga akan bertambah. Makin bertambah, makin bertambah. Jadi seperti itu guys. Nah, cuman kadang ketiga ini tidak terlalu terlihat. Ada juga dia ahli dalam menutupi ketiga ini gitu loh. Ada yang dihubungkan misalnya dengan wanita, dia akan menghubungkan dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan agama, dia balut seperti itu gitu loh. Nah, tinggal kita perhatikan aja, kita amati gitu loh, bagaimana orang-orang yang bersifat seperti ini. Dia masih membutuhkan wanita, apa-apa dihubungkan. Cuman dengan berkedok cara-cara dia, cara-cara ajarannya gitu loh. Maka diberikan doktrin-doktrin, diberikan ajaran-ajaran yang sehingga bisa diterima oleh kita, sehingga yang dia lakukan apapun maka terjadi. Nah, makanya pernah dulu ya waktu itu sempat viral waktu itu yang artis ya bermasalah dengan penasihat spiritualnya ya yang waktu itu, ingat nggak bang? Siapa waktu itu? Eyang Subur. Eyang Subur dengan artis-artis yang dikomandoi oleh siapa namanya Adi Bing Slamet ya waktu itu. Nah, banyak yang tokoh-tokoh itu, bahkan ada artis juga yang istrinya katanya diambil sama Eyang Subur gitu loh. Nah, itu kan balutan-balutan yang tidak lepas dari ketiga ini guys. Begitu juga tentang harta, dia akan mendoktrin kita, akan memberikan sebuah ajaran-ajaran, kita harus memberikan kepada dia itu ya berupa harta, kita harus membantu dia, harus berkorban sebanyak-banyaknya. Tapi dari situ, di balik itu, dia tidak menekankan kita kepada orang tua kita, kepada agama, tidak kepada apa yang ya secara apa ya, secara umum yang kita tahu gitu loh. Tidak kita diajarkan, tidak kita diarahkan untuk mau berbuat baik itu kepada itu, tapi lebih kepada dia. Nah, jadi seperti itu. Guru pun begitu. Penyebutan gurunya, penyebutan apakah kiai ke, buya ke, habib ke, atau apapun, seolah didoktrin untuk menyebut seperti itu. Jadi kalau tanpa sebutan ini gitu loh, kayaknya gimana gitu. Nah, emang masalahnya ada apa gitu loh. Kalau memang dia benar-benar berspiritual, kalau memang benar-benar dia beragama, tiga hal ini tidak akan menjadi masalah bagi dia. Seorang yang berspiritual atau beragama yang sudah mencapai tingkat-tingkat tinggi, mereka sudah tidak membutuhkan itu. Bukan berarti ya nanti satu ketika kita berguru, kita ketemu guru yang dia memang kondisi susah dan dia tidak pernah minta tolong kepada kita, lantas kita menganggapnya kita tidak membantu. Artinya kita tidak mau membantu beliau. Ya tetap sebagai diri kita yang punya kewajiban, kita melihat
tanpa kita mengukur bahwa dia guru pun, siapapun orangnya, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, atau siapapun yang kita tidak kenal tapi lagi membutuhkan, ya tetap kita bantu. Apalagi beliau adalah seorang guru yang menjadi panutan kita, ukuran kita dalam hal beragama. Nah seperti itu guys. Jadi secara gurunya seperti itu, ingat secara kita juga harus seperti itu, ada saling gitu loh. Saya pernah dulu ngobrol ya dengan teman-teman saya waktu itu pernah. Jadi dia cerita begini, katanya seorang guru, seorang ustadz atau siapapun itu, kata dia harus ikhlas dalam menyampaikan agama, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya. Tapi satu sisi dia sendiri tidak pernah ikhlas kepada sang ustadznya atau kepada guru-gurunya. Mereka meminta sesuatu sementara mereka tidak mau memberikan sesuatu. Nah itu jangan seperti itu guys, itu tidak baik. Itu sesuatu yang ingin enaknya saja namanya. Nah itu contoh guys. Jadi tetap ada saling loh. Jadi kita punya panutan, kita punya guru, kita punya orang yang menjadi seolah orang tua kita, tapi kita sendiri tidak peduli gitu loh. Kita hanya peduli kepada diri kita yang membutuhkan ilmu, yang membutuhkan spiritual, yang membutuhkan ini dan itu, tapi sementara kita tidak pernah memandang beliau gitu. Nah, orang-orang berspiritual, nah itu akan terjadi ibaratnya satu frekuensi, dia akan menyadari, hatinya akan terasa. Itu membuktikan bahwa kita juga sudah berspiritual. Bagaimana kita memperhatikan orang dekat kita, di sekeliling kita, itu akan menjadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi kalau kita mencari guru, apalagi di zaman sekarang, itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Makanya pilihlah oleh kita yang terbaik sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita ukurkan. Makanya menjadi orang yang punya ukuran dalam melakukan sesuatu. Jadi seperti itu guys. Makanya fanatik, kemudian mau dibudaki, itu jangan kepada sesama makhluk, kepada manusia, walaupun seorang guru sekalipun. Kita itu mau dibudaki ya kepada dia, Tuhan kita. Kita mau fanatik ya kepada dia, Tuhan kita, jangan kepada makhluk gitu loh. Karena di agama manapun tidak ada yang mengajarkan perbudakan, di agama manapun tidak ada yang mengajarkan kefanatisan dalam hal tertentu gitu loh. Jadi kita itu beragama sehingga menggunakan akal sehat, menggunakan ukuran-ukuran yang normal saja ya, dalam hal keumuman. Nah jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu guys. Bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalam.